sangat jeli dalam menganalisa dan sangat kritis terhadap usulan-usulan pemerintah daerah, terutama kalau usulannya tidak pro rakyat. Yaps, kita akan bersama Ketua Partai Nasdem Kabupaten Wajo, yaitu ada Kak Insinyur Andi Gusti Makaroda, benar ya Kak ya? Ya. Semangat, habis dari mana Kak? Kebetulan tadi dari acara akikahnya anaknya Pandi Ratulangi. Kakak orang asli mana sih? Asli Wajo. Lahir di mana? Saya lahirnya di Desa Pemekarannya Tosora, asli Wajo. Masih di Desa Tua, Paung tepatnya. Oh, di Paung. Wah, lumayan ya itu ya. Berapa jam dari kota ke sini? Dari sini tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus, ya mungkin setengah jam. SD-nya di sana berarti ya? SD-nya di Tua, di Dusun Paung. Tamat di situ SD. SMP-nya yang di Tosora. SMA kemudian masuk di ibu kota kecamatan, tepatnya di SMA Paria. Oh, di Paria. Di Paria. Saya tamat. Kamu kuliahnya dari mana Kak? Saya dulu kuliah di Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Makassar ya, Umi ya. Makassar. Jurusan apa Kak? Saya jurusan teknik mesin. Oh, teknik mesin. Teknik mesin. Berarti pintar ngatak-ngatik mesin. Tidak juga, tapi kalau karena kerja dulu, saya kerja dulu pernah sempat kerja di tambang, melakukan perawatan terhadap fasilitas tambang, baik itu dump truck, alat berat seperti eskavator dan loader, semua kita kelola kemarin. Seru nggak pada saat kerja saat itu? Kan sekarang berbanding terbalik dengan yang sekarang ya? Ya tentu, walaupun kalau orang lihatnya bahwa korelasinya di sana sesungguhnya kan sama juga. Di politik juga kan soal manajemen sebetulnya. Bagaimana memanage sebuah pekerjaan kemudian bisa berproduksi maksimal. Ya tentu di politik juga seperti itu. Samanya misalnya sampelnya gimana? Kalau perencanaan misalnya, karena saya dulu aktivitasnya di tambang, perencanaannya misalnya produksi untuk pemenuhan, karena jenisnya ini adalah ore, anggaplah satu kapal itu 30.000 ton, ya tentu harus dikalkulasi berapa lama aktivitas peralatan bekerja kemudian bisa kita melakukan pengapalan. Nah, begitu pun juga sesungguhnya di dunia politik juga begitu. Hitung-hitungannya juga ada. Untuk mendapatkan satu kursi, rumusnya juga ada. Oh, ya? Gitu. Seperti itu. Bagaimana cara merawat kendaraan juga, ya kita merawat alat berat ini, begitu juga pun kemudian merawat konstituen, kira-kira kalau di dunia politik seperti itu. Berarti memang hidup ini memang tidak bisa lepas dari matematika kalau itu berarti ya? Sesungguhnya kalau kita bicara tentang keilmuan, ya dasarnya memang harus matematika. Karena pada saat kita mulai berpikir, ya tentu harus memulai dengan matematika. Berpikir itu kan tentang logika, bagaimana melogikakan sesuatu. Nah, sekarang dasar untuk berpikirnya itu dari mana ya? Tentu harus matematika. Ada teori juga ya kan? Teorinya memang lahirnya di matematika. Makanya kalau saya sih, kalau bicara tentang berpikir, maka ya saya tidak bisa melupakan satu sosok perempuan namanya Ibu Darna. Darna itu guru SMP saya. Karena kalau kita mengingat pelajaran, sesungguhnya kan yang pertama mengajari kita berpikir ini adalah guru matematika SMP, karena logika itu pertama kali kita pelajari itu di bangku SMP. Dasar untuk melakukan sesuatu kan sesungguhnya harus kita pikir dari awal. Ketika ada sesuatu pekerjaan yang mau dilakukan, ya tentu kita harus pikir. Untuk berpikir kan dasarnya ada logika. Ada logika ya. Logika. Kita nanya, saya mau nanya dulu nih, kakak dulu di kuliah di UMI aktif di organisasi mana? Di hampir semua organisasi kampus, dimulai dari jurusan itu saya aktif di
himpunan mahasiswa. Jadi kalau di kampus itu di tingkat jurusan ada organisasi juga, himpunan mahasiswa mesin. Beberapa kali menjadi delegasi untuk forum mahasiswa teknik mesin Indonesia. Di tingkat himpunan juga ini pertama kali masuk dalam kepengurusan, saya dipercaya untuk memegang divisi dokumentasi, dan dipercayakan untuk mengelola buletin jurusan. Oh, banyak juga aktivitas kakak saat itu. Kalau di tingkat fakultas, saya gabung di Senat Mahasiswa. Terus organisasi ekstranya, saya aktif di Pers Mahasiswa, namanya Unit Penulisan dan Penerbitan Mahasiswa UMI. Di situ organisasinya kemudian kita bisa memilih 3 aktivitas di situ. Ada yang khusus untuk fotografer, bidang juga di situ. Ada khusus untuk media penulisan, untuk penerbitan majalah, buletin. Satu bidang juga kemudian mengurusi tentang isu-isu strategis. Ya mungkin kalau sekarang kita tanya ya, yang lebih banyak di jalan. Kenapa suka berorganisasi? Memang suka atau memang diajak teman doang atau gimana? Saya pikir bahwa sebetulnya pintu untuk melakukan pengelolaan, menata, harus melalui organisasi. Kalau kita melihat mahasiswa kita sekarang ini, misalnya kan, salah satu tugas yang harus diselesaikan adalah harus menulis karya ilmiah. Maka tidak salah sebetulnya pilihannya bahwa teman-teman ini harusnya kan ikut bergabung pada Pers Mahasiswa kalau memang ada di kampusnya. Kenapa? Untuk melakukan penulisan itu ada cara, ada teknik penulisan yang kemudian ya saya pikir tidak ada mahasiswa yang selesai kalau memang betul-betul boleh tanpa melewati metode penelitian dan penulisan itu. Iya benar ya, makanya ada skripsi kan ya. Iya, untuk melahirkan skripsi ini sebagai salah satu karya ilmiah harus dengan menulis, tidak bisa dengan cara lain. Iya benar, dan harus didukung dengan fakta dan data dong ya. Ya, itu saya pikir itu penting, itu untuk personal sebetulnya. Kalau soal berorganisasi, saya pikir jaringan penting, koneksitas itu menjadi penting. Jadi kakak saat itu memang pada saat kuliah sudah punya visi bahwa memang aku harus masuk organisasi karena aku nanti kedepannya seperti ini gitu. Sudah punya rancangan sendiri atau memang hanya mengalir saja? Kan ada tipe orang yang memang udah merancang hidupnya, aku 10 tahun ini begini, ini jalanku yang kupilih, atau memang sekedar mengalir saja? Saya sih kalau keaktifan di kampus itu sudah terlibat di kegiatan-kegiatan NGO, kegiatan-kegiatan swadaya masyarakat, dan itu karena kebetulan juga teman-teman senior-senior saya itu di kampus pada waktu itu memang aktif di dunia NGO. Nah, tahun 96 itu sudah bergabung di beberapa NGO, berbaur dengan teman-teman untuk membantu melakukan penelitian-penelitian untuk kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan. Berarti saya bisa simpulin kalau memang kakak ini lebih banyak dipenuhi sama lingkungannya berarti kalau gitu ya. Belajar by step gitu dengan melihat lingkungan. Tapi memang mungkin ya empatinya memang udah ada ya. Ya tentu, kita ini kan asalnya nih dari daerah. Kita ini dari kampung kemudian masuk di kota. Apalagi pada waktu itu kan berbeda dengan situasi kayak sekarang. Kalau sekarang ini kan jadi itu seperti itu yang kami cerita juga tadi di mobil perjalanan pulang. Bahwa perubahan ini kan harus kita ikuti gitu. Ya, benar. Kalau dulu kita mahasiswa karena jauh 200 km ya kita harus ngirim surat ya, kita kehabisan duit misalnya kan, kita harus ngirim surat. Suratnya nggak langsung tiba di kampung, kita harus ke terminal dulu, di terminal cari mobil bus, nitip.
nitip suratnya, nanti tiba di rumah keluarga di kota, nanti di kota lain dikirim lagi masuk ke kampung gitu kan modelnya. Berarti Beda. pemerannya jauh lebih tinggi dong dibanding sekarang. Ya, kalau kita lihat situasi ya sekarang, kalau zaman sekarang misalnya anak-anak kita ini, misalnya anak saya misalnya di Jatinangor, ya kalau ada kebutuhan kan tinggal chatting gitu kan. Iya benar. Ada sesuatu kebutuhan langsung gitu. Berbeda kita membutuhkan waktu, mungkin membutuhkan proses yang lebih panjang dibanding sekarang. Artinya teknologi ini kemudian membawa kita lebih lebih cepat pergerakannya, dan tentu tuntutan masyarakat juga itu dengan mudahnya ini teknologi komunikasi, maka masyarakat kita juga ingin lebih instan. Benar, Kira-kira benar. seperti itu aja sebetulnya, soal waktu saja yang membedakan. Dan banyak hal yang berubah ya. Jadi apakah kegiatan tak sekarang setelah tidak aktif nih, Cik? Kegiatan saya kan tahun 2014 itu balik, kegiatan saya itu bertani. Oh, bertani. 2014, kemudian saya masuk di Nasdem dan di situ yang terpilih 2014 itu. Kenapa memang dulu berhenti di tambang kemudian pengen nyalek? Sebetulnya Dorongan siapa? perhatian saya sebetulnya terhadap daerahnya begitu besar. Saya berhenti di tambang pada tahun 2009 itu dan balik sesungguhnya mendukung Andi Bur Oh iya benar. untuk proses proses pilkada. Gabung di Demokrat, tetapi ternyata pada waktu itu partai saya tidak memberikan dukungan ke Pak Andi Bur. Oh iya, beda lah ceritanya. Akhirnya tentu sebagai kader Demokrat, karena saya pada waktu itu kan hanya 2 orang kader utama yang ikut di Demokrat pada waktu itu, ikuti prosesnya sampai pelatihannya di Jakarta, sampai saya dengan Pak Ardiansah Rahim itu dipercayakan untuk menyusun strategi pemenangan Partai Demokrat pada waktu itu. Bedanya pilihan dengan ini kan kemudian ya tentu harus merem diri gitu. Jadi gimana tuh saat itu? Ya tentu situasinya kita harus mengikuti instruksi partai. Nah soal itu kan yang kadang kemudian membuat kita Bingung ya? kita dilema sebetulnya. Mau fokus pada memenangkan kandidat yang didorong oleh partai atau pilihan personal itu. Memang kan apa pada saat itu? Jadi apa yang kakak pilih? Pilih personal atau partai saat itu? Pada waktu itu saya ngikut partai. Yang mau nggak mau Untuk kan? kampanyenya, untuk mengkampanyekan. Dan saya lakukan itu pamit baik-baik, bicara baik-baik dengan Pak Andi Bur pada waktu itu, bahwa ya kita digariskan harus berbeda perjuangan, kira-kira seperti itu. Memang ada hubungan keluarga sama Pak almarhum atau gimana? Hubungan emosionalnya sebetulnya, kalau hubungan keluarga ya, di hampir semua kandidat ini kan ada hubungan keluarga. Oh gitu. Tetapi hubungan emosional itu memang dengan beliau ada beberapa sih pejabat Pemda, termasuk di DPR yang bagi saya itu ada kesan gitu kan. Oh. Ada kesan. Pak Andi Bur ini kalau saya masuk, waktu saya ketua Hipermawa itu, kalau saya masuk, beliau asisten 1 pada waktu itu, pasti saya masuk menemui beliau. Jadi hubungan saya memang agak dekat. Aja. Termasuk juga dengan almarhum Pak Dahlan Parendrengi, dia anggota DPRD dari Golkar. Pada waktu itu kami turun melakukan demonstrasi. Selesai demonstrasi sore, saya mau balik ke kampung, tapi kan pada waktu itu kendaraan kan susah. Dan tidak mungkin juga kita jalan kaki. Maka saya memilih arah ke Jalan Bajo dan saya beristirahat di rumahnya Pak Dahlan Parendrengi. Nah, lucunya itu karena menunggu jemputan malam, selesai salat maghrib, saya dipanggil makan oleh Pak almarhum Pak Dahlan Parendrengi. Di meja makan kemudian dia bertanya, loh, bukan kamu yang demo tadi di
demo di apa? Demo di DPR. Terus Iya Pak, saya. Loh, kenapa gue pergi beristirahat di rumah saya nih? dia memang yang didemo kan. Pak Bupati sih, kita demonya Pak Bupati pada waktu Tapi itu. kan bagian dari situ ya. Ya, waktu itu kan masih Golkar berkuasa gitu kan, masih Golkar berkuasa. Saya kemudian beliau bertanya, kamu di mana? Orang mana? Detail ya dia tanya. Kebetulan dia tanya, saya kenal baik dengan orang tua kamu, kenapa kamu mesti harus demonstrasi gitu? Saya pilihan, saya bilang. Artinya, saya dengan orang tua pada waktu itu, betul orang tua PNS, tetapi saya memisahkan pada soal sikap. Mungkin kira-kira kayak begitulah. Saya juga misalnya sekarang begitu. Dengan teman, kita boleh berteman, tapi kalau berbeda sikap, berbeda pilihan, ya kita harus mendewasakan diri untuk menerima realitas itu. Misalnya seperti itu. Nah, alhamdulillah Pak Dahlan Parendring pada waktu itu kan Rela ngasih makan. iya tetap kita makan malam sama-sama, walaupun ya dia agak sempat guyo, gimana ini kalau Pak Bupati tahu. Ternyata, padahal saya tidak tahu kalau kamu mau lakukan demo dan sebagainya. Nah, Tapi kan nggak salah demonstrasi itu kan ya? Ya tidak, sebetulnya kan demonstrasi itu kan hanya ya unjuk rasa, Iya, hanya menyampaikan pendapat, wah seperti ini. Kalau kemudian pemerintah menanggapinya dengan Negatif. negatif, ya mungkin saja kita dipandang misalnya ya kalau sekarang sih sudah terbiasa. Kalau dulu itu Lumrah banget ya. Ya, kita itu dulu tidak sembarang lakukan demonstrasi karena ya ada kesan bahwa orang yang berbeda dengan pemerintah itu bisa saja dicap sebagai PKI misalnya kan seperti itu. Dan gitu. cap itu kan menjadi berat bagi kita. Padahal sesungguhnya ini kan hanya kita mau pendapat terkait dengan demonstrasi, terkait dengan sebuah kebijakan. Berarti saya bilang di tahun dulu-dulu itu kalau yang namanya demonstrasi itu kayak kita bisa langsung dicap bahwa langsung negatif gitu ya? Ya seperti itulah kondisinya karena kita melaksanakan prosesi demokrasi, tetapi itu kan semuanya diatur. Hasil pemilu saja kita sudah tahu sebelum hari pencoblosan. Misalnya besok dilakukan pemilu, kita sudah masyarakat itu sudah tahu paling banyak suaranya misalnya PDI besok ya mungkin 3 atau 2. Mungkin paling banyak suaranya P3 ya mungkin 5 atau 4 dan orangnya ditahu. Terus berbeda dengan sekarang. Kalau bedanya gimana tuh Pak? Kita kan sesungguhnya ini berharap bahwa pemilu itu dilakukan betul-betul substantif. Apa yang menjadi kewenangan dari hasil pemilu itu betul-betul dijalankan oleh orang-orang yang kita pilih. Kira-kira seperti itu. Anggaplah kalau kita memilih bupati dengan wakil bupati, memilih gubernur dengan wakil gubernur, kita kan berharap bahwa daulat rakyat yang diberikan ini kemudian betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Hasilnya dilalui betul-betul dengan hasil pilihan masyarakat. Kalau dulu kan diatur. Diaturnya seperti? Ya, Golkar ini harus dapat sekian. Kalau tidak konsekuensinya akan jatuh ke pemerintah desa misalnya. Oh gitu? Iya, seperti itu modelnya. Itulah yang membedakan dengan situasi sekarang, walaupun situasi sekarang ini juga belum substantif. Iya sih. Belum substantif. Susah ya guys, substantif itu. Ya kita berharap bahwa ke depan itu apa yang menjadi cita-cita sehingga kita memilih sistem demokrasi harusnya kan ini diperjuangkan secara bersama, baik itu oleh masyarakat, pemerintah, begitupun tentunya pada partai politik itu sendiri. Iya. Kendala-kendalanya tuh kalau kakak melihatnya sendiri apa? Kendalanya kalau kita lihat sesungguhnya pada soal ekonomi. Kalau ekonomi bagus, tentu pemilih tidak akan menganggap pembagian-pembagian untuk mendapatkan suara secara pragmatis itu tidak menjadi penting. Iya, misalnya kan pas nyalek tuh, nanti lampunya nanti jalannya atau ada serangan wajah dan sebagainya. Itu kan banyak yang kayak gitu. Kalau kita lihat pada hari ini, yang baru-baru kejadian yang faktual ini kan terkait dengan penangkapan Pak Gubernur. Iya. Kita kan miris dengan itu melihat situasi itu.
kejadian yang paling saya ingat pada saat saya membaca berita bahwa Pak Nurdin Abdullah ditangkap adalah kejadian pada hari H pencoblosan. Pencoblosan? Pencoblosan untuk memilih kandidat gubernur pada waktu itu. Karena kebetulan saya duduk itu di menunggu giliran untuk masuk mencoblos, dari belakang saya dibisik. Di sini menang anu. Nah, bisa dibilang, amplopnya saya sudah terima. Nilainya dia sebut. Artinya apa? Kita kan berharap bahwa sesungguhnya janganlah kita juga pemilih ini membawakan jebakan untuk para orang-orang yang kita pilih. Dengan cara mengeluarkan uang begitu besar untuk operasional ataupun belanja suara, ini kan menjadi beban untuk pemimpin kita. Benar. Kalau bebannya terlalu besar seperti itu, otomatis kan kemudian ini menyandera pemimpin kita. Kalau korupsinya terjadi, kan pesan leluhur kita sebagai petani itu kan dijelaskan bahwa sederhana melihat fenomena alam ini. Ya kalau kita bertani, padi kita diserang hama tikus dan sebagainya, sesungguhnya pemimpin kita itu pasti ada yang melakukan korupsi. Gitu. Terlepas apa itu terbukti atau tidak, tetapi filosofi ini kemudian dipegang oleh para leluhur kita kalau kita di bidang pertanian. Faktanya hari ini Pak Gubernur ditangkap oleh KPK dan tikus ini hampir menyerang semua kecamatan. Saya di kampung itu lahan pertanian yang biasanya kita ngambil panen dapat 100 karung, hanya dapat 7 karung. Berarti kakak menganggap bahwa benar nih. Saya tidak tahu apakah betul ini berkorelasi langsung atau tidak, tapi kalau kita percaya bahwa apa yang diceritakan oleh para leluhur, apakah itu mitos atau memang fakta dia begitu yang kemudian turun-menurun disampaikan, per hari ini kita bisa lihat faktanya seperti itu. Allahualam apakah karena itu atau memang ada kejadian lain yang kemudian sehingga kita juga masyarakat ini kemudian menjadi tersiksa sebetulnya. Harapan kita kan bahwa mendapatkan pemimpin yang bagus, kemudian pasti akan mendapatkan hasil panen yang bagus. Tapi kan kalau saya pribadi, saya nggak menganggap bahwa dia benar ya. Kita melihat secara besarnya kan bukan hanya gubernur, masih ada pemerintah-pemerintah lain. Mulai dari kepala desa, kemudian masuk ke kecamatan, kemudian ke kabupaten dong. Dalam artian, artinya kita kan melihat ini secara umum. Gambarannya secara umum. Kita sesungguhnya berharap bahwa untuk menata kehidupan, anggaplah kita di Wajo. Kita kan mau melihat pemerintah kita ini dalam visi misinya kan menginginkan sebuah kesejahteraan. Iya, benar. Untuk memulai kesejahteraan ini, tentu program-programnya harus lahir dengan baik. Dan dimulai dari yang paling terdekat kalau pribadi ya. Iya, tentu harus. Ini barengan harus sinkronisasi semua. RPG, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah ini harus selaras juga dengan visi misinya Pak Bupati. Programnya kemudian turun ini semua harus selaras, harus sejalan. Kalau tidak sejalan, tentu kan sinerginya akan susah kita dapatkan. Mungkin maunya pemerintah pusat membangun jalan, ternyata kita maunya membangun irigasi misalnya. Kalau tidak ketemu, tidak sejalan ini, otomatis anggaran itu kan menjadi tidak efektif sebetulnya. Sebelum terlalu jauh, Kang tadi bilang tuh, masyarakat harusnya bisa untuk substantif harusnya mulai dari masyarakat, kasarnya ngomongnya adalah tidak suka terkecoh dengan membebani calon pemimpin kita dengan harus mengeluarkan biaya operasional untuk dipilih dan sebagainya. Kalau saya pribadi, memang pemerintah harus melakukan itu untuk bisa terpilih. Nggak ada jalan lain kalau memang sosoknya memang itu bagus. Dan kalau saya pribadi tidak perlulah sampai operasional seperti apa. Dan yang saya lihat sekarang masyarakat lebih memang memilih orang-orang yang memang action langsung dibanding banyak yang seperti itu. Malah kalau masyarakat sekarang memilih kalau lebih banyak operasionalnya, ya pastilah nanti dia ganti uangnya juga nanti pada saat duduk. Sebetulnya sederhana kalau mau melihat itu. Apakah kemudian memang masyarakat kita yang betul-betul pragmatis atau tidak? Anggaplah begini. Pilkada kemarin di sini berlangsung dengan 2 kandidat. Baru-baru ini di Kabupaten Sopeng berlangsung melawan kota kosong. Faktanya tidak ada sama sekali money politik kalau melawan kota kosong.
Tentu kepala daerah yang terpilih ini kemudian tidak ada beban sama sekali soal biaya. Berbeda kalau kandidat begitu banyak. Satu saja kandidat kemudian melakukan kegiatan money politik, makanya kan tersebar, pasti pemilih akan cari si A bawa gini, si B bawa gini, Iya, si benar. B. Itu seperti itu. Iya. Kalau kita betul-betul punya komitmen, harusnya kandidat tidak melakukan itu. Iya, benar. Kan harusnya seperti itu. Itu yang harusnya dilakukan. Iya. Tetapi faktanya kemudian berapa orang yang mampu menahan diri untuk tidak ikut. Kenapa mereka melakukan itu? Alam itu ya, operasional itu memang tidak bisa dihindari karena mencetak atribut dan sebagainya. Tapi yang harus kita hindari ini sesungguhnya ini money politiknya, membeli suara untuk bisa terpilih. Itu yang harusnya kita hindari. Ya benar. Nah, kalau mau membangun image kepada masyarakat, ya, kita tidak akan melakukan seperti itu. Untuk melakukan itu ya tentu harus diawasi dengan baik. Bawaslu-nya ini kemudian harus betul-betul tegas. Ada yang melakukan itu sudah harus didiskualifikasi. Harus didiskualifikasi. Tetapi di mana kita dapatkan itu? Kan belum juga kita temukan. Tentu ini kan menjadi pertanyaan ke teman-teman anggota DPR RI. Ayo loh. Rubah, beri kewenangan yang luas terhadap Bawaslu. Supaya pemilu ini jika berjalan betul-betul bersih. Kalau pemilunya bersih, tidak ada beban pembiayaan yang begitu tinggi, tidak ada beban sponsor dan sebagainya. Saya pikir tidak ada soal. Iya, benar kan? Karena semua kalau menjabat ini kan gubernur, bupati, anggota DPR, fasilitasnya itu sudah saya pikir cukup. Sangat cukup. Iya, sangat cukup. Berarti kalau kalau anggapan masyarakat sekarang kan kalau kita misalnya di barisan kampanye lah dikasih dijanjiin, nah nanti kan diganti tuh pada saat duduk di kursi gini, itu benar. Iya, kedua-duanya melakukan hal yang sama. Kandidatnya melakukan, juga masyarakatnya. Bahkan masyarakatnya juga kan. Terus siapa yang memulai dong kalau gitu? Berarti kalau masyarakat menganggap bahwa ujungnya wajar loh kalau mereka melakukan korupsi seperti ini karena kan kita gini-gini, berarti masyarakat nggak salah dong image-nya seperti itu. Itu dia. Artinya, makanya saya bilang, kalau kesejahteraan masyarakat itu bagus, kan nilai uang sampai 500.000 sampai kita menjual suara, sesungguhnya kan tidak ada arti. Benar sih, tapi kan dibandingkan 5 tahun ini, kemudian alokasi anggaran ataupun kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dan DPRD ini tidak berpihak ke kita. Mana yang Anda pilih? Kalau saya sebagai pemilih, tidak usah Anda bayar saya. Ngapain Anda harus bayar? Cukup siapkan saya program supaya ke depan ini kehidupan saya ini bisa berubah. Anggaplah pada sektor apa? Pertanian. Oke, apa yang dibutuhkan di pertanian? Ya benar. Saya butuh irigasi gitu. Iya. Karena kalau saya dapatkan air yang murah, otomatis produktivitas saya ini kan kemudian naik gitu. Berarti pendapatan saya selama 6 bulan ini tentu akan lebih bagus. Kalau pendapatannya lebih bagus untuk menjual suara kembali pada saat pemilihan, tentu masyarakat tidak akan melakukan itu. Itulah yang membedakan kita negara maju dengan negara berkembang. Bahkan kalau misalnya literasi yang kita lihat itu kan rata-rata Australia, Amerika, itu malah masyarakatnya memberikan dukungan terhadap kandidat tertentu yang dianggap kemudian punya kapasitas, punya kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Literasi itu yang saya baca, kemudian saya tertarik sesungguhnya masuk ke dunia politik. Dunia politik ya. Iya. Ya benar sih, memang harapannya kan memang masyarakat kita mau semuanya sejahtera. Nggak ada negara yang masyarakatnya nggak sejahtera. Tapi permasalahannya di sini adalah tentu yang bisa mendorong masyarakat sejahtera adalah kebijakan pemerintah, kembali ke kebijakan pemerintah lagi sebenarnya. Jadi kayak bolak-balik gitu kan. Masyarakat harus sejahtera untuk bisa tidak tergiur dengan yang tadi itu, yang serangan pajak dan sebagainya. Tapi di sisi lain, supaya mereka bisa sejahtera, itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Ya, tergantung kebijakan pemerintah. Jadi solusinya kita di sini, kalau saya bilang kembali ke kebijakan pemerintah. Tidak semuanya. Kan ini jadi pertanyaan, apa pentingnya ada sebuah pemerintah? Iya, pemerintah benar. Kenapa sih mesti harus ada gubernur? Iya. Apa urusan saya ini secara langsung kepada gubernur? Kan tidak ada. Iya, benar sekali. Apa urusan langsung saya kepada bupati? Tidak ada. Yang saya butuhkan ini misalnya saya mau ngurus KTP, saya harus butuhkan. Yang saya butuhkan orang yang bisa membuatkan KTP. Iya. Bupati kan tidak ikut bertanda tangan di KTP. Iya benar. Tapi dia memiliki kebijakan untuk hal itu. Terkait kebijakan itu kan memudahkan pelayanannya. Benar. Dia bisa delegasikan itu Pak Kades yang tanda tanganin gitu. Tetapi kalau kita ini
Sudah, kenapa sih bukan presiden saja yang langsung mendelegasikan kepada satu perusahaan tertentu, cetakkan dia KTP, begini prosesnya. Gitu. Kenapa mesti kita harus menggaji anggota DPRD ini sampai 40 misalnya di Wajo, 2 bupati bersama wakilnya. Gitu. Harus ada birokratnya yang begitu besar yang harus kita gaji 900 miliar per tahun. Lumayan. Dilihat, ini soal efektivitas pelayanan yang kita sebut. Itu. Ini baru efektivitas pelayanan loh ya. Apakah dengan adanya birokrasi untuk membantu pemerintah ini kemudian menjadi efektif atau tidak? Itu yang harus jadi pertanyaan. Kalau tidak efektif, ngapain harus ada? Iya, tapi kan harusnya efektif dong. Ya harusnya. Harusnya efektif. Siapa yang kemudian membuat dia harus efektif? Ya tentu pemerintah daerah sendiri bersama dengan bupati gitu. Iya. Berarti memang kita kembali lagi, tapi nggak bisa disalahkan semuanya karena memang semuanya harus sinkron sih sebenarnya ya. Tapi beberapa season yang lalu bersama dengan anggota DPR ya, yang saya tangkap adalah pemerintah sekarang sedang membangun image berbeda dengan yang dulu katanya ya. Kalau sekarang kan lebih membangun image bahwa masyarakat itu harus lebih percaya kepada anggota DPR dan sebagainya dengan lebih memberikan banyak action. Seperti itu ya Kak? Atau gimana pandangan Kakak sendiri? Sederhananya sebetulnya harusnya kembali ke tupoksi masing-masing. Anggota DPRD itu kan tugasnya ya bicara. Ya, kita kembali deh ke komisi DPR dulu. Tugasnya anggota DPR bicara. Dia bicara tentang apa? Dia bicara tentang kepentingan konstituennya. Ya. Kalau konstituennya, pemilihnya menyatakan bahwa saya butuh air di sini, jangan bawakan jalan. Iya benar. Nggak cocok gitu. Kan seperti itu. Iya. Tetapi itu yang jadi pertanyaan. Kenapa sih mesti misalnya harus ada orang berbicara di wilayahnya ini butuhkan air? Kenapa mesti jalan harus dibawakan? Kan ini jadi pertanyaan besar kalau ada yang seperti itu. Iya. Ada apa dengan budgetingnya? Kembali ke 3 fungsinya ya. Itu dia. Ya, harapan kita sesungguhnya bahwa bicaralah tentang kepentingan masyarakat. Bukan bicara tentang kepentingan kita sebagai pemilik dapil ya. Ya, sebagai orang yang dipilih di dapil. Di dapil. Berarti memang pada saat Kakak menjabat saat itu atau Kakak mengamati memang ada kadang-kadang yang seperti itu? Faktanya sampai sekarang ini, kan biasanya kan secara teknis, banyak alasan. Kemampuan keuangan daerah, anggaran terbatas dan sebagainya. Sehingga irigasi ini belum jalan. Yang terbaru tuh yang masalah pupuk kan ya, yang banyak mendemo masalah itu. Masalah pupuk ini kan sebetulnya kebijakannya nasional. Oh iya benar. Tidak bisa selesai kalau soal pupuk subsidi ini. Kalau saya tidak salah, saya kurang hafal, tetapi waktu kemarin di periode saya itu kan negara ini membutuhkan uang 40 triliun untuk mensubsidi pupuk supaya harga pupuk ini bisa terbeli oleh petani. Tetapi kebijakan pupuk itu kan ada kebijakan populer dan tidak populer. Anggaplah nih, kalau Pak Jokowi misalnya menarik ini 40 triliun dan tidak ada subsidi terhadap pupuk, tentu kan harganya akan melambung. Iya, jelas. Ketakutannya pemerintah ini bukan kebijakan populer. Kenapa? Kalau kita lakukan itu tidak ada lagi petani yang mau pilih kita. Kembali lagi. Padahal harusnya kan dialihkan. 40 triliun ini harusnya kan alihkan pada sektor apa? Apa pendidikan misalnya petani, bagaimana dia bisa membuat pupuk sendiri? Sesungguhnya itu kan lebih efektif. Tetapi apakah ada yang berani melakukan itu? Kembali karena takutnya tidak terpilih. Ya bisa saja seperti itu olah-olah ya. Tapi kalau secara logika kita hitung-hitung 40 triliun membuat pelatihan, sudah, tidak usah kamu pakai pupuk kimia. Di samping harga yang rendah kalau menggunakan pupuk kimia dibandingkan menggunakan pupuk organik, ini jauh lebih bagus. Secara logika harusnya kan mengarahkan semua petani ini untuk menggunakan pupuk organik. Dan itu bisa dibikin sendiri. Makanya ada yang namanya politik lagi ya. Harapannya seperti itu. Makanya kita berharap bahwa yang harus memang dibenahi dari awal ini sistem pemilihan. Sistem pemilihan benar ya. Itu dulu yang harus dibenahi. Bagaimana supaya tidak berlangsung money politik. Itu dulu. Kalau dasarnya ini benar tidak dilakukan ya susah. Setiap hari pasti ada demonstrasi, setiap hari ada unjuk rasa ini masuk di DPRD. Iya, karena kalau benar ya kalau dasarnya memang udah nggak bagus, ujung-ujungnya ya otomatis secara logika ketika kita menduduki sebuah jabatan, mengeluarkan kos yang begitu tinggi, hal yang pertama harus dilakukan bagaimana mengembalikan modal. Benar sekali. Dulu. Ya kayak berdagang suara gitu kan ya, kembali modalnya. Saya
di 2014 kan tidak terbebani dengan itu. Saya sendiri kan ya tidak percaya diri bahwa saya bakal masuk. Karena ya itu tadi, di mana-mana ini bagi ini. Saya masuk dengan membagi kartu nama, alhamdulillah bisa masuk. Berarti kakak bagus dong nggak money politik ya? Pada 2019 kan juga begitu. Saya setuju. Ada beberapa orang yang mengantarkan saya, tetapi kemudian karena kita di lingkungan keluarga nih sudah sepakat kita tidak melakukan itu. Tim juga seperti itu. Di penghujung saya ditawari untuk melakukan, alhamdulillah sederhana. Lebih bagus kita tidak melakukan karena kita sudah ada kesepakatan baik keluarga ataupun tim untuk tidak melakukan money politik. Karena bebannya begitu besar. Iya benar. Bebannya begitu besar. Godaannya lebih besar karena kan itu mungkin makanya muncul mungkin yang namanya kata korupsi dan sebagainya kan pada saat itu. Kan ini kan yang menjadi dasar. Kalau kita lihat misalnya berita-berita ini kan Pak Gup ini terjerat pada isu fee proyek. Konferensi pers KPK kemarin kan menyatakan ini soal fee proyek. Kenapa sih mesti kira-kira Pak Gubernur? Pak Gubernur saya tahu persis orangnya. Saya dengan Pak Gubernur ini kenal sejak 97. Orangnya gimana tuh Kak? Orangnya baik. Baik dalam artian? Kalau bicara tentang uang, dia sudah mapan, dia punya perusahaan, dia sudah dosen, dia sudah doktoral. Kita belum pernah keluar negeri, dia sudah lama hidup di Jepang, sekolah, walaupun sekolah ya. Mertuanya, beliau kan mantan rektor. Artinya saya pikir kalau soal uang tidak ada lagi alasan. Iya, pasti. Tetapi kira-kira kan pertanyaannya, kenapa mesti harus mencari uang lagi gitu? Kalau betul ya, kalau betul. Iya, kalau betul fee proyek. Seperti yang penyampaiannya konferensi persnya Ketua KPK. Pak Prof ini di mana-mana hampir semua lapisan masyarakat kenal ini siapa ini. Kenal namanya Prof Nurdin. Berarti something dong ya. Kalau saya pribadi sih saya juga nggak kenal beliau tapi something sih sesuatu ya, di situ artinya ya. Kan kalau kita menganalisa itu bahwa memang yang harus dibenahi kembali ke pemilu pada pemilu. Berarti kakak nggak pro dong money politik? Kalau saya pro, saya akan melakukan itu. Kalau saya pro, saya akan melakukan itu. Iya benar. Ya kemarin alhamdulillah kita tolak. Walaupun ada yang mengantarkan sekian ratus juta, kita tidak lakukan. Kita mencoba itu. Karena itu juga sebetulnya yang menjadi bahan saya kemudian mengajak adik-adik ini yang masih muda. Kan banyak yang merasa tidak percaya diri, ngapain kita masuk, harus beli suara, iya benar. Dan sebagainya. Iya buat apa kan? Tetapi dengan saya masuk tahun 2014 itu tanpa money politik, saya mencoba menggagas tim untuk merekrut orang-orang yang tidak yang tidak punya kemampuan keuangan yang cukup dalam tanda petik ya, kalau dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Bahwa buktinya tanpa uang saya bisa masuk. Iya. Anda juga berpeluang. Karena saya sudah membuktikan duluan. Harapan kita sesungguhnya kan bahwa semua peserta, baik pemilu ataupun peserta di pilkada ini, ayo menahan diri untuk tidak melakukan itu. Iya, benar. Kalau memang takdirnya si A untuk terpilih, enggak apa-apa silahkan, masih ada periode berikutnya untuk kita bisa ngikut. Idealisnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Idealisnya, tapi kenyataannya mungkin ya tergantung kemampuan menahan diri atau tidak. Nggak bisa dipungkiri bahwa nggak usah lah anggota DPR ya. Yang paling terkecil aja, kepala desa saja pun kadang melakukan hal seperti itu. Jadi kalau saya bilang sih memang harus dimulai dari awal dong ya. Kalau saya bilang sih diduplikasi. Ngelihat yang di atas melakukan itu, yang di bawah sampai melakukan hal seperti itu. Jadi itu yang wajar sih kalau masyarakat menganggap bahwa ya pasti bakal kembali lah di korupsi ceritanya. Ya, wajar juga kalau misalnya kita berpikir bahwa kalau selama pemilih tidak merubah itu, maka jangan berharap bahwa akan ada kebijakan populer ke depan yang bisa menginjeksi sebuah perubahan, membuat para petani menjadi sejahtera, para pekerja menjadi sejahtera, kalau kos politik tinggi. Iya, benar. Jadi politik ini kayak berdagang, balik modal. Realitas seperti itu. Realitas seperti apa? Nah, kalau kita transparan, belakangnya memang kenyataannya seperti itu yang ada sekarang. Makanya masyarakat kita sekarang
saya pun sebagai masyarakat juga menganggap bahwa saya berpikirnya ya susah sih, karena dari awal yang diperbaikinya itu dari ya benar yang kakak bilang, pemilihannya aja udah seperti itu, ya wajar kalau masyarakat berpikir ujung-ujungnya pasti korupsi nih. Sebetulnya sih kalau bicara soal pendapatan di DPRD itu Banyak nggak sih kak? dengan Bisa beli pulau nggak? dengan di pemerintahan ya sebetulnya cukup. Cukup. Tidak juga bahwa bisa membuat Anda kaya, tapi cukup untuk melakukan aktivitas karena hitungannya kan aktivitas. Oh, hitungannya aktivitas gitu kak? Ya, artinya gaji pokoknya anggota DPR itu kan hanya 1.500.000. Wow, Yang sedikit sekali. yang agak tinggi itu ya tunjangannya Tunjangannya yang banyak ya? yang banyak. Tapi tunjangan itu kan memang peruntukannya sudah jelas. Misalnya tunjangan beras nih untuk uang makannya nih untuk ini yang dihitung itu kan kalkulasinya ya berapa akhirnya cukup lah untuk makan kira-kira seperti itu. Tetapi bahwa itu bakal membuat Anda kaya, saya pikir enggak. Nggak bisa ya? Ya, tidak bisa. Oh, karena kan operasionalnya juga lumayan banyak, biaya hidupnya juga makin tinggi. Ya karena hitungannya seperti itu per kegiatan ya, per kegiatan hitungan. Kalau mau kaya ya harusnya jangan di DPR. pemerintahan. Harus jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Benar. Yang harus kita dorong adalah bagaimana melahirkan orang baik di DPR ataupun di pemerintahan, baik pemerintah provinsi, presiden, pemerintahan di tingkat kabupaten, bupati, yang memang berpihak pada kepentingan masyarakat. Caranya jangan bebani mereka. Benar. Dengan Jangan membebani dan jangan membawa image. Ya. Jangan melakukan sesuatu yang mau kalian harus terbebanin. Ya. Benar kan? Kalau kita membebani, oke, saya pilih Anda. Iya. Dengan cara Anda memberikan uang ke saya, pasti terbebani. Iya. Tidak mungkin tidak. Dan saya rasa sih yang itu kan harus sentak semua. Mungkin ini kakak, kalau saya pribadi suka kan dengan orang yang seperti kakak, bahwa nggak ada money politik. Artinya saya jauh lebih percaya bahwa kakak tidak akan melakukan sesuatu seperti itu. Tapi nggak bisa dengan satu orang dong. Ya harapan kita ke depannya ini akan bertambah ya. Ke depan ini mungkin merata lah. Tapi saya pikir suatu waktu akan mengarah ke sana. Bisa nggak, Kenapa? Ya, bisa lah. Kenapa tidak bisa? Dengan cara gimana gitu? Apa sih perbedaannya orang di Amerika dengan Ya, sama di otaknya. Jepang, di semua sama. Soal kemauan untuk merubah itu saja sebetulnya. Bukan ketua, bukan juga partai, tapi ini sistemnya secara keseluruhan. Secara keseluruhan, baik di penyelenggara pemilunya, di pengawas pemilunya, terutama di pengawas pemilu. Pemerintah pusat, anggota DPR RI kemudian menyepakati memberikan kewenangan lebih terhadap Bawaslu. Ada yang melakukan money politik, diskualifikasi, pasti tidak ada yang melakukan. Pasti kita sudah jangan coba-coba kamu melakukan money politik. Emang itu belum ditegasin sekarang, Kak? Sepikir dengan masih adanya Gakumdu, masih belum. Maksudnya gimana itu? Ya harus ada peradilan khusus pemilu. Masuk kakak harus ada sistem khusus untuk menangani. Ya anggaplah Bawaslu sekarang ini keputusannya Bawaslu itu kan kalau menemukan pelanggaran pemilu kan tidak serta-merta dibawa ke peradilan pemilu. Harusnya ada peradilan pemilu khusus untuk itu. Tetapi mereka harus membahas dengan Gakumdu. Gakumdu siapa? Di situ ada kejaksaan, ada kepolisian. Coba berikan kewenangan penuh khusus kepada Bawaslu menemukan pelanggaran bawa ke peradilan pemilu. Di peradilan pemilu, kalau undang-undangnya menyatakan bahwa satu saja kandidatnya, calegnya, melakukan money politik dan terpilih di pengadilan dan semua ini akan habis, pasti tidak ada yang akan melakukan. Iya benar ya. Kalau tegas logikanya dia begitu. Iya, kalau tegas seperti itu. Tapi Allahualam ya, kita tidak tahu kenapa Komisi 2 DPR RI belum mengarahkan misalnya ke situ. Kenapa Pak? Allahualam, kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang namanya politik ya. Ya tentu kan siapa yang mayoritas di sana, seperti apa mereka terpilih, kita tidak tahu secara persis, secara keseluruhan. Benar. Karena ini terjadi secara sistemik. Semua kabupaten kota kan regulasinya hanya satu. Iya. Kalau saya sih bahwa fasilitas misalnya itu kan kita akan berpikir panjang, itu soal teknis sesungguhnya. Tapi menurut kakak pandangan tentang itu gimana? Ya, saya tidak ada soal. Greget loh. Tidak ada soal pemilihan kita misalnya ini kan sudah terbiasa. Arisan saja kan tidak mesti harus canggih bagus bagaimana secara teknis ya dilakukan.
Tidak ada soal, saya pikir. Kita tinggal tulis tangan saja, ini yang saya mau pilih kan tidak ada soal. Emang itu menurut kakak nggak ada manipulasi kalau kayak gitu? Bisa. Justru sekarang ini kan yang jadi soal ini sistemnya seakan-akan dibuat transparan, tetapi prosesnya ini ada tahapan-tahapan tertentu, kemudian ada celah di situ untuk tidak tegaknya sebuah keadilan. Transparan tapi malah membuat tanda tanya dong. Ya masih ada celah. Iya. Maksud saya seperti ini. Kalau full serius, beri kewenangan yang tadi. Iya sih. Kan banyak di hal yang bisa di copy paste ini dari negara luar. Iya, yang lebih beneran lah. Pokoknya satu yang terbukti selesai partaimu satu kabupaten kalau ada yang melakukan money politik. Saya dukung kakak. Kita harapannya sih seperti itu. Harapannya karena sebenarnya sih kalau saya pribadi sebagai masyarakat apa sih kayak stres gitu nah kak, kayak wakil rakyat membawa harapan masyarakat. Sedangkan di sini terjadi kesenjangan kepercayaan antara masyarakat dengan yang diberi harapan sebenarnya. Itu harapan kita. Iya. Harapannya. Semoga saja ya betul-betul bisa dicapai dan tentu tidak lepas dari peran partai politik. Memang. Iya. Saya rasa ya, karena mereka punya kebijakan sendiri juga ya. Kita kalau mengukur bagaimana sih kaderisasi itu berjalan. Sesungguhnya kan kalau orang sudah pernah di kader, harusnya kan pemikirannya supaya tidak berjalan money politik ini, tentu kalau ini kampanyenya masif, ayo kita sama-sama sadari bahwa tidak akan menerima uang pada saat pemilihan, menolak money politik, aktif melaporkan jika ada money politik dan sebagainya, harusnya itu terjadi. Harusnya mengarah ke sana. Berarti kakak sebagai ketua Partai Nasdem melakukan nggak money politik dong? Itu yang kami lakukan. Terakhir ini dalam diskusi ini dengan teman-teman, saya coba tanya-tanya pada senior-senior yang memang juga aktif dalam gerakan-gerakan sosial. Ya, satu-satunya jalan yang harus kita lakukan adalah partai kader ini bukan lagi kader militan yang harus kita cari, tapi harus membangun kader. Ya, kadernya apa ya? Kader rasional. Dia sudah harus mampu berpikir secara mandiri bahwa saya harus memilih kandidat ini ketika pemilihan dan tidak terlibat praktik money politik, supaya betul-betul orang yang terpilih nantinya ini akan mudah kita tagih. Keberpihakannya terkait dengan kepentingan masyarakat lebih mudah lah, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat ya memang harus berawal dari janji, tidak bisa tidak. Nah, tapi janji yang rasional itu kemudian kan jelas. Iya. Yang penting jangan sampai masyarakatnya bilang narica nih ti janji. Ya kalau kemarin sih anekdotnya banyak begitu. Ya syukur-syukur lah sudah dijanji katanya. Kita ini belum pernah juga dijanji. Dijanji kak, dijanji buat dipilih. Ya. Tapi kenyataannya di lapangan, kemudian setelah terpilih kan tidak mampu. Makanya saya bilang bahwa yang pertama kan yang harus dilakukan pemilih itu adalah memverifikasi kandidat. Benar sih, benar. Oh ini apakah si Mr. X ini betul-betul dia bisa tidak memperjuangkan kita punya kepentingan atau tidak. Sebetulnya itu yang harus diverifikasi. Semua dimulai dari kaderisasi kak ya? Dari awal ya. Iya, benar. Makanya ya kita berharap bahwa kaderisasi yang kita lakukan nanti di Nasdem ini ya rasional. Pertimbangannya bagaimana kandidatnya, apakah punya kapasitas, mereka nanti bisa menyatu mendukung satu kandidat, ya sokongan untuk mendudukkan kandidatnya memang dianggap punya kapasitas, punya komitmen yang bagus untuk kemudian memperjuangkan kepentingan konstituen ketika terpilih. Lanjutnya kak, udah banyak banget nih nanya tadi ya. Kalau kakak sendiri nih sebagai udah duduk di anggota DPRD. Pernah, bukan duduk sekarang. Iya benar, pernah. Dewan itu dianggap berhasil, ukurannya apa? Tentu pada sumpah dan janji. Sumpah dan janji anggota DPR itu kan adalah memperjuangkan konstituen. Artinya yang dia maksud ini memperjuangkan konstituen, apa sih yang menjadi kepentingan pemilih? Tapi kan kita lihat realisasinya pasti mana? Tidak mesti bahwa semua apa yang menjadi kepentingan pemilih itu kemudian terrealisasi. Iya, karena terlalu banyak ya. Karena keterbatasan kemampuan. Artinya kalaupun disatukan uang 1,5
5 triliun tidak dipakai, 900 miliar untuk membayar gaji pegawai, Ya. tetap juga kan belum mampu kita penuhi secara total dalam kurun waktu 5 tahun. Tahun. Misalnya 1,5 triliun kalau semua ini mau dibangunkan jalan beton, tidak cukup juga. Tetapi apa yang menjadi kepentingan prioritas, itu yang harusnya didorong. Ketika DPRD kemudian mampu mempertahankan kepentingan konstituen pada saat melahirkan regulasi, karena anggaran untuk pembangunan itu kan juga adalah regulasi ya, karena disebutnya sebagai perda APBD. Ketika mereka mampu memperjuangkan itu, sesungguhnya kita harus menyatakan bahwa DPRD itu sudah berhasil. Iya, pada konteks itu. Kalau secara personalnya, ya nanti ya, silakan menilai sendiri. Mana di antara anggota DPR kita memang yang aktif misalnya menyuarakan kepentingan masyarakat. Itu bisa dilihatnya pas gimana tuh Kak? Ya, silakan lihat pada saat sidang. Pas sidang maksudnya gimana? Pada saat DPRD bersidang itu, pada saat mereka rapat membahas sesuatu, sesungguhnya disitulah tempatnya pemilih menilai ini orang layak dipilih atau tidak, karena yang dia bicarakan itu yang harusnya kita nilai. Oh, ini bicara hanya tentang kepentingan dirinya. Misalnya, oh dia hanya bicara tentang kepentingan bagaimana salary untuk dirinya bisa naik. Atau memang dia bicara tentang, oh di sini kita harus bangunkan irigasi misalnya. Di situ yang harus kita nilai pada saat mereka rapat. Posisinya mereka di mana? Keberpihakannya di mana? Apakah keberpihakannya untuk dirinya atau keberpihakannya memang untuk konstituen atau untuk masyarakat, itu betul-betul Berarti dilakukan. memang pada saat ada sidang seperti itu memang ada beberapa yang hanya untuk kepentingan egoisme pribadi. Saya bilang ke teman-teman di Klik Sulsel kemarin, kita bersyukur karena bisa live. Sudah bisa live ini sidang-sidang. Pada saat live itu kan kita bisa lihat, oh anggota DPR ini bicara tentang ini. Memang ada live-nya Kak? Setahu saya kemarin pernah dilakukan. Pernah. Berapa kali? Ya. Kalau terakhir ini. Kalau di masa kami itu kan nanti live-nya di radio ketika paripurna. Iya, kan Kakak tadi tuh bilang supaya kita bisa melihat ini benar-benar pro rakyat, kita harus melihat dia dari segi sidang lah. Pribadi pun nggak pernah melihat itu sidang karena kita nggak tahu mau lihat sidang itu pas gimana. Kalau di sidang itu, misalnya pembahasan APBD, itu kan ketahuan. Berarti memang harus adakan live dong Kak? Harusnya. Harusnya. Berapa kali diadakan live? Misalnya pada saat mau diajukan satu ramperda, anggota fraksi itu kan kemudian membuat satu pandangan fraksi. Pandangan fraksi itu menyatakan, oh saya misalnya sepakat untuk dilakukan pemeliharaan jalan untuk di sini. Saya mendukung pemerintah untuk melakukan pembangunan irigasi di sini. Itulah sesungguhnya perjuangannya anggota fraksi, perjuangan partai di situ. Perjuangan dari semua anggota fraksi, dari semua anggota DPRD dalam satu fraksi. Kalau mau menilai silakan nilai di situ. Iya. Jadi pada saat pandangan umumnya mereka ini tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, tunggu pemilu berikutnya, coret jangan pilih, kan kayak gitu. Iya, saya setuju di bagian itunya Kak. Pun masalahannya di sini adalah live-nya tidak ada. Makanya sistemnya harus dibangun. Sistemnya harus dibangun. Oh berarti ini kembali lagi. Ya saya pikir Klik Sulsel ini bisa melakukan itu di Gimana Kak Ical? DPRD Live nggak? Sulsel. Satu. Tunggu dulu. Untuk hadir di kursi di sini saja, Kak Ical butuh perjuangan untuk menghadirkan. Makanya Kakak sampai hadir di sini karena saking susahnya menghadirkan. Jadi tambah lagi dong 2 live-nya. Tapi memang Saya pikir kalau anggota fraksi Nasdem itu saya akan melakukan. Misal, bisa. Tapi harusnya saya setuju loh. Kalau memang kita untuk menghindari money politik yang kita bahas tadi itu ya Kak, memang harus diadakan transparansi seperti itu. Jadi tanpa ada janji mau dikasih uang dan sebagainya. Kalau kita ngeliat mereka, wah ini nih benar-benar ngebela kita. Jadi nggak perlu ada money politik loh sebenarnya kalau seperti itu. dia. Sebetulnya kalau kita sudah lepas pada persoalan money politik, Itu bisa jadi alternatif solusi loh yang Kakak tadi maka bilang itu. kita akan bicara tentang ide. Iya. Kita bicara tentang gagasan. Misalnya, Andi Gusti ini mau maju kembali menjadi calon, apa sih yang Anda janjikan? Iya. Karena yang akan kita janjikan itu ide kita. Oh saya mau misalnya ini kalau saya maju menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Wajo akan membantu pemerintah daerah memikirkan tentang pertanian.
supaya pendapatan ini bisa meningkat, masyarakat menjadi sejahtera. Bentuknya apa misalnya? Kalau kita lihat potensinya Kabupaten Wajo ini yang 100.000 hektar, itu kan kisaran 8 triliun produksinya masyarakat Wajo khusus untuk menghasilkan gabah. Iya benar. Tadi itu yang dibilang Pak Haji sudah di kemarin juga, bahwa perekonomian Wajo itu harusnya ditunjang banyak dari perekonomian pertanian. Ya kan? harusnya dari pertanian. Iya. Kita belum bicara bagaimana ekspansi usaha misalnya di sektor gas. Iya benar. Di Tapi kan sektor, lebih dominan di sana kan ya? ya lebih dominan di pertanian, itu potensinya Iya yang benar. harusnya digarap. Kita belum bicara bagaimana hasil pertanian itu menjadi beras, bagaimana beras ini menjadi tepung, bagaimana tepung ini kemudian diproduksi menjadi aneka kue. Pangan apa gitu yang bisa kembalilah ke meningkatkan taraf masyarakat perekonomian sendiri kan? Itu terbatas karena kemampuan keuangan daerah ini masih terbatas. Dari total waktu di periode saya itu total 1,5 triliun, 900 miliar masih dipakai menggaji. Sementara pendapatan kita asli PAD-nya Wajo itu hanya di angka 240. Oh gitu. Kita menggaji karyawan nih ceritanya, kalau kita pandang bahwa mereka karyawan birokrasi ini 900. Berarti kalau kita lihat-lihat, anggaplah ini adalah bangunan rumah, kita mau bangun rumah nih, gaji tukangnya begitu besar, anggaran rumahnya malah kecil. Betul. Logikanya dia begitu. Berarti kalau kayak usaha, sumber dayanya terlalu dibanyakin, tapi produksinya nggak kurang. Makanya sekarang yang harus dipikir bagaimana ada peningkatan PAD. Berarti saya bilang sih kalau itu salah satu permasalahan di Wajo kita sekarang itu berarti ya. Harusnya dialokasikan ke lebih banyak supaya gimana nih Wajo ini lebih banyak produksi dibanding menggaji banyak tukangnya yang ada. Gitu. Seperti itu. Apa analoginya seperti itu? Bahwa dengan 900 miliar ini dipakai untuk menggaji tukang, sementara uang kita ini hanya 240 miliar. Menggaji tukang saja tidak sanggup. Makanya pemerintah pusat sesungguhnya yang menggaji. Ya kapan majunya kalau seperti itu? Ya, harus berubah. Iya harus berubah kan? Berubah. Makanya dalam diskusi beberapa kali terakhir ketemu dengan Pak Bupati, kita akan mengarah ke situ. Saya bilang berarti porsinya dirubah dong? Kalau memungkinkan itu dilakukan, misalnya. Bisa nggak? Karena kalau nggak dirubah kan kita nggak. Kalau saya sih menghitung-hitungnya memungkinkan untuk dilakukan. Itu tadi. Dengan cara Kak? Ya kebijakan harus diubah. Mampu nggak nih? Mampu. Benar. Iya, asal mau. Asal mau. Asal mau. Yang jelas mau atau tidak. Yang berapa orang yang mau dulu? Ya tergantung. Siapa yang sudah dipilih sekarang, berapa orang yang mau di sana. Karena kita kan posisinya di luar nih. Iya benar. Saya yakin kalau Nasdem 4 orang itu mau. Yang lain? Alam saya belum pernah tanya. Tapi terakhir saya ketemu dengan Pak Bupati, saya bilang ya beberapa sektor pada sektor PAD kita harus ubah. Benar. Yang harus diubah mungkin metodenya harus diubah, perbaikan data untuk beberapa sumber perhitungan PAD juga kemudian harus lebih tepat. Karena masalah di hampir semua pemerintahan daerah itu adalah tidak cukupnya data. Iya. Tidak lengkap kira-kira datanya seperti itu. Berarti memang ya kembali lagi sih ini 4 season kayaknya ya. Ya itu tadi kadang katanya datanya masih kurang akurat dari masyarakat sendiri sebenarnya ya. Iya. Beda-beda. Kalau sekarang kalau kita tanya ini jumlah penduduk saja berapa perempuan, berapa laki-laki di Wajo, mungkin belum bisa mereka pastikan. Benar. Ya harus sinkronisasi masyarakat dengan. Ya. Maksud saya mungkin datanya itu ada sekian laki-laki, perempuan berdasarkan yang sudah berKTP. Iya. Kita belum tahu yang belum berKTP, yang tiba-tiba datang. Kalau dia update sesungguhnya per hari ini misalnya berapa jumlah orang di Kabupaten Wajo harusnya kan ketahuan. Kalau datanya update, kalau sistemnya betul-betul dibangun dengan baik. Berarti satu tuh tadi yang perlu, apa tadi tuh? Sistem. Sumber dayanya terlalu banyak, berarti PAD-nya harus diperbaiki lagi. Saya harapnya sih seperti itu ya. Bukan hanya saya sih, mungkin masyarakat di luar sana pasti berharapnya dirubah ya. Ya pasti. Harapan sebuah momentum pemilihan itu kan sesungguhnya adalah harapan perubahan. Bahwa dengan kita melakukan pemilu pada
hari ini ke depan akan berubah menjadi lebih bagus. Begitupun di momentum pilkada ataupun pilgub, pilpres. Harapannya sesungguhnya yang abadi itu menginginkan perubahan. Sebelum penutup deh, kakak harapannya apa ke depan? Harapan saya ke depan, saya berharap sih pemerintahan ini bisa lebih bagus, betul-betul bisa mewujudkan janji kesejahteraan yang dijanjikan kemarin, karena ya saya selaku ketua partai yang ikut bertanda tangan pada saat pemilu kemarin, pilkada kemarin, berharap bahwa ke depan ini teman-teman yang baik di DPR ataupun di pemerintahan daerah ini bisa mewujudkan apa yang menjadi janji pada masa kampanye kemarin. Harapannya kita sama seperti itu ya. Ya. Luar biasa Betul. ya kak, bincang-bincang sore ini luar biasa sekali. Saya banyak belajar juga dari kakak. Semoga Partai Nasdem terus menciptakan kader-kader yang no money politik ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Saya Kak, terima sore kasih ini. juga ke Klik Sulsel atas undangannya. Iya, luar biasa ya. Oke, Tetap eksis selalu. amin.